Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Hari ini adalah pernikahan yang ke-9 yang saya pasu-pasu semenjak saya menjadi pastor tahun 2012. Mungkin ada yang bertanya, kok masih sedikit pastor? Memang, saya tidak sembarang menikah. Kalau mungkin yang di paroki, pastor baru 1 tahun tabisan, bisa 50, mecah rekor. Saya sudah lama menjadi pastor, ini pernikahan mereka adalah pernikahan yang ke-9. Saya katakan tahun ini stop, cukup. Bulan ini saya sudah memasuk orang 3, cukup. 1 tahun ini cukup, 3. Mudah-mudahan 3 ini pun tahun yang ke depan kita ikuti perjalanan bagaimana. Yang ke-6 sampai sekarang syukur kepada Tuhan, perkawinan mereka masih makmur, sejahtera. Apalagi dalam bahasa haru itu saya nggak terlalu. Perjalanan yang sebelumnya itu pernikahan yang 1 sampai 6 sampai sekarang masih saya ikuti. Lid, mohon berubah sedikit, kai maka kena rubah. Perban bonbon, perban sirah, perban HP, terlalu kecil, terlalu kecil. Yang 1, 2, 3 ini mudah-mudahan bulan Juni ini ada 3 perkawinan yang saya berkati, dan tahun ini cukup sudah. Jadi pernikahan kalian adalah yang terakhir saya berkati. Mudah-mudahan. Kecuali kalau kepepet paroki apa boleh bau. Bang Seret pun juga harus dimainkan. Saudara-saudariku yang terkasih, saya mau mengajak kepada kita semua untuk menjadi orang yang beriman. Karena memang kita sudah beriman. Apa yang mau saya tekankan di situ? Dalam bacaan pertama, rupanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sederajat. Tak bisa dipungkiri, banyak budaya-budaya di dunia, bahkan di Indonesia, bahkan di Sumatera Utara, masih menomorduakan perempuan. Masih memperlakukan wanita sebagai second person in this life. Bahasa Inggris pula, padahal bahasa Inggris kayak kemar pasir-pasir. Masih banyak juga orang memperlakukan perempuan hanya sebatas pegawai. Gak bisa dipungkiri, kenyataan. Itulah saya mau mengajak kepada kita semua. Kita ini diciptakan oleh siapa? Ada yang menyangka sama bapak sama ibu saya, oke. Sejauh mana mereka bisa menciptakan kamu? Pernahkah orang tua mencari telinga di pajak singa Kabanjaya sana, cari cuping yang bagus, bila tempelkan nama anak-anak? Sampai sekarang tak seorang pun yang bisa menjelaskan tentang misteri ilahi, bagaimana terjadinya seorang manusia. Kenapa? Karena sumber kehidupan adalah
Dan yang menciptakan adalah Tuhan. Yang menciptakan kesetaraan adalah siapa? Tuhan. Kita semua diciptakan sederajat. Bahkan lebih dari itu, mulia kita karena diciptakan serupa dengan Allah. Itu yang seringkali kita lupa. Dengan demikian, kita mempunyai kekuatan ilahi. Kita mempunyai senjata-senjata ilahi untuk menjalankan tugas kita sebagai orang yang diciptakan secitra, segambar dengan Allah. Maka atas dasar itulah seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak boleh memandang satu dengan yang lainnya sebagai objek. Dalam budaya, maaf, kalau saya salah bisa Anda perbaiki. Saya fair. Mungkin konsep budaya baik adanya, tapi dalam praktek karena salah dimengerti menjadi salah. Ada istilah tuhor dengan tukur. Ini yang menurut saya banyak disalahgunakan. Kamu waktu kemarin, bahasa Bataknya itu apa itu? Marhata sinamut ya? Nggak tahu, pokoknya sinamut lah. Ada yang sampai 500 juta, ada yang sampai 1 M. Berarti apa? Kamu sudah saya bayar. Berarti bagaimana kamu lagi dalam keluarga? Aku penguasanya. Dalam kitab suci dikatakan, kuasailah hai suami istrimu. Nggak ada. Apa yang dikatakan? Cintailah istrimu. Lalu istri kepada istri katakan apa? Tunduklah kepada suami. Apa arti tunduk ini? Supaya jangan salah dimengerti, terutama yang berimankan iman Kristen. Tunduk itu bukan berarti apapun yang diperbuat laki-laki nggih. Itu namanya tunduk bebek, kemanapun bunyinya tetap wek, nggak pernah wok. Dan di sini saya berikan sesuatu yang luar biasa untuk kalian para bapak-bapak kepada si Yoga. Bahwa kamu dalam bacaan yang kedua dikatakan kamu disejajarkan dengan Kristus. Sadar tidak sadar, baca dengan baik bacaan yang kedua. Kamu seperti Kristus yang mengasihi gereja sebagai mempelainya. Hendaklah kamu juga mengasihi Fitriana juga seperti Kristus mengasihi gereja. Maka kasihmu jangan didasarkan atas belas kasihan. Jangan mendasarkan kasihmu, kasih kalian karena ganteng atau cantik. Sedep entahlah sedep, sor entahlah sor. Siapa yang bisa menjamin sedep entahlah sedep, sor entahlah sor? Nggak ada. Sekarang cantik rupanya, 1 detik kemudian kita nggak tahu. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mendasarkan kasih kita karena kasih Kristus, maka kasih Kristus itulah yang memampukan Anda menghidupi kasihmu. Titik. Tapi kalau mendasarkan kasih kita bukan karena dasar kasih Kristus, maka apa yang menjadi kemampuan kalian manusia saat manusia habis, maka semua habis. Kasih Kristus itulah yang juga membuat perbedaan di antara kalian menjadi perbedaan yang indah. Anda bisa bayangkan kalau seandainya rumah tanpa pintu, bagaimana rasanya? Orang yang sudah kabur-kabur tidak pakai kacamata, atau manusia modern tanpa pakaian. Aneh kan? Nah, itulah jadi perbedaan itu oleh karena dasarnya Kristus. Perbedaan itulah yang memperkaya kasih antara Loudra perangin-angin dengan Fitriana dan misteri itulah yang hari demi hari ingat diuji. Memang kalian berdua sekarang dinyanyi-nyanyikan, ya kan? Dielu-elukan, wah diucapin selamat, propesiat, bagus.
Tapi setelah itu kalian harus siap bertarung dalam dunia nyata. Apa senjata kalian? Yang pertama adalah kasih Tuhan yang menyatukan kalian. Yang kedua, nanti kalian akan menerima salib, sabda Tuhan, dan rosari. Jangan Anda lihat bendanya. Kalau Anda lihat bendanya berarti kamu menjimatkan. Itu nggak boleh dalam kita. Salib artinya apa? Diingatkan. Lihatlah, Yesus mati demi keselamatan siapa? Orang Katolik? Oh enggak, jangan salah. Semua orang. Semua orang. Lihatlah, banyak juga mujizat yang dilakukan dalam nama Yesus tanpa pandang apapun. Siapa yang iya, siapa yang amin, terjadi mujizat. Tapi kalau enggak, mau Katolik pun dia, pinggir dia, enggak akan terjadi. Yang kedua, kitab suci, firman Tuhan. Saya sudah berulang kali katakan kepada semua pengantin yang Katolik, jangan jadikan kitab suci hanya kenangan. Oh, ini waktu kenangan kita waktu pernikahan. Sampai nanti sudah idilo di Batak masih bagus, hanya berdebu sedikit, alias tidak pernah dibaca. Itu kitab suci, jangan hanya dilihat sementara, hanya syarat-syarat aja. Tempelkan salib itu di pusat rumah. Sebagai tanda apa? Tuhan, betapa kasih Tuhan besar bagiku. Yang kedua, firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menghidupkan dan membuat kita hidup. Rosario, Bunda Maria sebagai Bunda Paroki. Jadi itu bukan hanya syarat dari paroki. Oh, adi pasu-pasu litnya oleh-olehna, luah-luahna. Kene, lik ada salib, lik juga rosario, lik ada kita suci. Kalau aku jadi pastor paroki cancel kalau pemahami kita belum sampai mendasar. Untuk apa? Bukan oleh-oleh itu. Tapi itu senjata simbolis untuk orang yang katakanlah pengantin untuk menghadapi dunia nyata di kehidupan perkawinan yang berikut. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, untuk Lodra dan juga Fitriana, semoga momen ini juga menjadi momen bagi kalian, momen yang indah, tapi juga momen yang menguatkan. Jadikanlah kasih manusiawi kalian, dasarnya adalah dasar kasih Kristus. Supaya nanti suatu saat kalian timbul ketidakcocokan, kami bersatu bukan karena kami cocok, karena kami bersatu karena kasih yang menyatukan. Maka kalau kasih yang menyatukan harusnya buah-buah roh, kesabaran, ya kan, tidak saling menuntut. Kalau memang kalian sudah saling mengenal, Lodra sudah tahu Fitriana, lengah beluh redakan, ajari. Ada juga perkawinan saya tangani, gara-gara nggak pintar masak, siram, memalukan untuk saya. Kenali pasanganmu, jangan hanya mengenali kelebihan, tapi terimalah juga kekurangan. Karena apa? Perhatikan dengan baik di Injil suci ini. Tidak pernah Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang hebat. Gak ada itu. Orang kusta yang harusnya pergi jauh, diasingkan. Tapi lihat, Tuhan, jika Engkau mau, Engkau bisa mentahirkan aku. Manusia mana berani? Oh, ini bahaya ini. Tapi Yesus datang, mengulurkan tangan, menjamah dan mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahu. Persembahan di bait Allah, ada orang-orang yang melimpah melemparkan emas dan perak. Datang seorang janda yang miskin. Menurut kalian, siapa yang memberikan paling berlimpah dan berkenan kepada Allah? Oh, yang memberikan emas dan perak? Tidak. Tapi janda itu, karena janda itu memberi dari kekurangan. Saudara-saudara yang terkasih, ingat, Tuhan tidak pernah memanggil orang yang tidak berdosa. Tuhan memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat dan memperoleh keselamatan. Ingat, Yesus datang ke dunia untuk mewartakan keselamatan, bukan penghukuman. Kepada siapa? Semua orang. Maka berbahagialah orang
yang percaya karena mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Maka saya ucapkan selamat kepada Lodra Ricardo Peranginangin dan Fitriana Berubarus. Semoga berkat Tuhan sungguh-sungguh memampukan kalian untuk tahan uji terhadap bahtera yang sebentar lagi kalian akan jalani bersama. Dalam untung dan malang, dalam suka dan duka. Cinta kalian akan dimurnikan bukan karena kalian senang-senang tiap hari, tapi terbukti kemurnian cinta kalian dalam ujian hidup kalian dari hari ke hari. Kami tidak bisa memberikan Mercedes-Benz kepada Lodra dan Fitriana, tapi kami akan memberikan kepada kamu berdua satu tumpukan yang kami akan letakkan di Mercedes-Benz, yaitu apa? Doa-doa kami yang kudus dari hati kami yang paling dalam. Semoga berkat doa kami, kalian juga dimampukan dan keluarga dari pihak perempuan dan laki-laki juga diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Terima kasih.